أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah telah selesai kita dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada surat Ali Imran, di mana surat Ali Imran ini seperti merupakan saudara dari surat Al-Baqarah, karena ada hal yang sama yang dibicarakan pada dua surat ini, yaitu bahwa keduanya memerinci mengenai akidah. Ada sebab nuzul dari surat ini, yaitu ada orang-orang yang berasal dari Najran yang mereka itu beragama Nasara. Mereka itu bertemu dengan Rasulullah SAW, ya sekitar 14 orang. Lalu mereka masuk masjid, ya, dengan baju mereka yang baju pendeta gitu, ya. Lalu kemudian mereka bertemu Nabi dan mereka itu sholat menghadap ke timur. Gitu, ya. Mereka sholat menghadap ke timur, ya, menghadap ke Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah. Baik. Nabi lalu berkata, Aslimah, hendaknya kalian berdua masuk Islam. Lalu kedua orang itu, yaitu kedua tokohnya kedua tokoh dari utusan tadi berkata, Aslamna qablak. Kami ini sudah masuk Islam sebelum kamu. Mereka berkata, kami ini sudah masuk Islam sebelum engkau. Lalu Nabi bersabda, kalian berdua berbohong. Ma yamna'ukuma minal Islam, yang menghalangi kalian dari masuk Islam adalah iddi'akuma lillahi waladan, karena gitu ya, ucapan kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Pertama. Kedua, wa ibadatukuma as-salib. Yang kedua, kalian menyembah salib. Dan yang ketiga, wa aqluhuma al-khinzir, makan babi. Jadi orang Nasara itu sejak zamannya Nabi sudah makan babi. Orang Nasara sejak zamannya Nabi sudah makan babi. Sudah makan babi. Lalu keduanya berkata, illam yakun Isa waladan lillah faman yakun abu. Kalau Allah Ta'ala itu bukan, kalau Isa itu bukan anaknya Allah Ta'ala, lalu siapa ayahnya Nabi Isa? Baik, lalu Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, alastum ta'lamuna annahu la yakunu walad illa wa yushbihu abah. Kan kalian tahu bahwa anak itu pasti sama dengan bapaknya. Ya.
Alasum ta'lamuna anna rabbana qayyim ala kulli syai' yahfazuhu wa yarzuquhu. Bukankah kalian tahu bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menopang segala sesuatu, menjaganya dan memberi rezeki? Ya, kata mereka. Lalu Rasulullah bersabda, "Fahal yamliku Isa min dzalika syai'?" Apakah Nabi Isa bisa menopang semuanya itu? Apakah Nabi Isa itu bisa ngasih makan kita semua? Apakah Nabi Isa bisa ngasih makan kita semua, menjaga kita semua? Oh iya, tidak bisa. Tanya lagi Nabi SAW, "Alastum ta'lamuna anna Allah la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama'?" Bukankah kalian tahu bahwa Allah Ta'ala itu tidak tersembunyi buat dia segala apa yang di langit dan di bumi? Ya, kata mereka. Beliau bertanya lagi, "Fahal ya'lamu Isa an dzalik syai'an illa ma 'ulim?" Bukankah kalau Nabi Isa tahu semua itu kalau dikasih tahu oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, "Sesungguhnya Tuhan kami," kata Nabi SAW ini ya, bahwa Tuhan kami itu membentuk Nabi Isa pada rahim sekehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya bentuk yang kita ketahui, dan tidak pula ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuna la ya'kul wa la yashrab, dan Tuhan kita itu tidak makan dan tidak minum. Apakah begitu? Ya, kata mereka. Lah, gitu ya. Baik, pertanyaan lagi. Alasum ta'lamuna anna Isa hamalat ummuhu kama tahmil mar'ah? Bukankah kalian tahu bahwa Nabi Isa itu dikandung oleh ibunya seperti orang perempuan yang lainnya? Summa wada'athu kama tadha'u al-mar'ah waladaha. Kemudian dia melahirkan sebagaimana orang perempuan yang lainnya. Summa ghudhiya kama yughadha as-sabi. Lalu dia disusui sebagaimana orang bayi yang lainnya. Summa kana yat'am wa yashrab wa yuhdits. Lalu Nabi Isa itu ya makan, ya minum, gitu ya, ya mengeluarkan kotoran. Nah, ya, kata mereka. Begitu ya. Apa kata beliau? Fa kaifa yakunu hadza kama za'amtum? Lalu bagaimana? Bagaimana ini seperti yang kalian anggap Allah Ta'ala itu Tuhan? Padahal dia pertama tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia tidak bisa menjaga kita semua. Padahal dia tidak tahu apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Dan dia juga tidak tahu kecuali diberitahu. Lalu kemudian dia dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam perut, dibentuk ada dalam rahim, gitu ya. Padahal di rahim itu ada makan, ada minum, dan Tuhan kita tidak makan dan minum. Gitu ya. Kemudian ibunya mengandungnya dan kemudian melahirkannya sebagaimana orang perempuan yang lainnya. Kemudian dia diberi makan sebagaimana yang lainnya. Kemudian dia makan, minum, dan berhadas sebagaimana yang lainnya. Benar loh lah ya. Nah, kalau Nabi Isa itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan, kok bisa jadi Tuhan itu bagaimana? Nah, gitu ya. Nabi Isa itu sifat-sifatnya kemanusiaan, kok bisa dianggap Tuhan bagaimana? Nah, gitu ya. Bagaimana dia dianggap sebagai Tuhan padahal sifatnya sifat manusia seperti kita? Ya, dia dibentuk dalam rahim, kemudian dia keluar sebagaimana dilahirkannya orang manusia yang lainnya. Kemudian dia makan dan minum dan berhadas sebagaimana orang yang lainnya. Kemudian dia tidak mengetahui semua di langit dan di bumi, gitu ya. Dan dia tidak tahu, gitu ya, kecuali yang diberitahu oleh Subhanahu wa taala. Bagaimana kok dia itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Nah, lihat di sini, perhatikan di sini. Nabi SAW itu logis. Nabi itu ngajari orang berpikir untuk logis. Yaitulah Islam. Nah, yaitulah Islam. Islam itu begitu. Islam itu mengajarkan seseorang itu menggunakan akalnya. Supaya apa? Supaya nanti segala perbuatannya yang duniawi ini juga ikut masuk di akal. Begitu ya. Kalau orang itu ibadahnya itu benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, membereskan cara berpikirnya. Cara berpikir beres, perbuatannya beres. Kalau orang itu cara berpikirnya beres, perbuatannya beres.
Kenapa? Karena didasarkan pada akal sehat. Begitu, didasarkan pada akal sehat. Itulah agama kita. Misalnya Islam memerintahkan orang perempuan untuk nutup aurat. Kalau buka aurat sudah hilang cara berpikir orang, jadi binatang. Islam mengajari kita untuk membagi waris sekian pembagiannya. Bagaimana kalau Allah Ta'ala tidak ngajari kita membagi waris? Ya baku hantam saling berbunuh. Gitu ya. Jadi agama ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa agama ini tidak jadi manusia kita. Tanpa agama tidak jadi manusia. Tanpa agama tidak jadi manusia. Inilah ya agama Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Mari sekarang kita masuk membahas surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu maknanya. Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Ta'ala itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Ta'ala sebelum memulai surat ini sudah mengatakan Dialah Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala itu? Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang pantas untuk disembah, dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kepatuhan itu penting. Kalau tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang dipatuhi, artinya tidak ada yang ditakuti. Manusia mematuhi hawa nafsunya, sesukanya, tidak jadi manusia. Begitu seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, berarti dia mengambil haknya orang lain. Gitu ya. Kalau ada satu orang manusia mengikuti hawa nafsunya, berarti dia mengambil haknya orang lain. Begitu dia mentaati Allah Ta'ala, dia tidak mengambil haknya orang lain. Membatasi dirinya. Begitu dia mengikuti hawa nafsunya, dia mengambil haknya orang lain. Artinya dia pun bisa mencelakakan orang lain. Jadi kalau orang itu seorang manusia sudah tidak patuh kepada Allah Ta'ala, ini loh akibatnya kalau orang itu sudah tidak mengesahkan Allah Ta'ala, tidak patuh pada Allah Ta'ala, dia mengikuti hawa nafsunya, berarti dia mengambil haknya orang lain. 1 orang, 10 orang, 1000 orang, diambil haknya tidak ada masalah. Dibantai orang tidak ada masalah, karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Siapa Allah Ta'ala? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup Allah Ta'ala itu. Yang hidup. Hidup itu artinya tanda-tanda kehidupan. Kalau dalam biologi, berkembang, bergerak, berkembang biak, bergerak itu tanda yang utama. Yang disebut hidup itu berkembang biak, bergerak. Jadi kalau ada orang disebut hidup tapi diam saja, ini barang mati. Gitu ya. Ini katanya ya, hidup itu ya bergerak. Hidup itu bergerak, bukan dia. Gitu ya. Ada orang dipukul di sebelahnya, dia diam saja. Gitu ya. Ada ini diam, ada ini diam. Gitu ya. Ada ular ke depannya, begini dia diam saja. Ya oleh ularnya dipatok, buat apa hidup? Gitu ya. Yang disebut hidup itu bergerak. Yang disebut hidup itu bergerak. Bergerak itu merdeka artinya. Kalau orang itu tidak boleh bergerak, jiwanya bergerak, tidak boleh bergerak jiwanya, mati orang itu. Hidup itu merdeka. Orang merdeka itu orang hidup, karena dia bisa menggerakkan badannya sekehendaknya. Itu hidup namanya, itu merdeka namanya. Kalau orang itu tidak bergerak, diam saja, atau dia tidak boleh bergerak, mati. Bukan hidup namanya. Makanya orang itu di penjara. Di penjara itu artinya dimatikan, karena kemerdekaannya diambil. Orang di penjara itu artinya dimatikan dia, karena kemerdekaannya diambil. Dia tidak boleh kemana-mana, di penjara. Kalau hidup tidak, orang hidup tidak. Dia bisa berbuat sekehendaknya. Itulah orang, itulah hidup. Dan itu semua kehidupan itu berangkatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup. Jadi kalau kita memelihara burung, burung itu hidup tapi mati dia. Karena tidak boleh kemana-mana dia. Begitu ya. Mau tidak dia di penjara? Udah mau saya kemana-mana loh.
Anda sesuka hati Anda kemana-mana. Tapi ini burung suruh diam, suruh berkicau gini. Anda cari kasetnya berkicau, Anda dengarkan. Enggak, saya kepingin bentuknya, ya Anda cari di Facebook, di YouTube gambarnya burung, Anda lihat begini. Nah, begitu. Jangan ada seekor burung diam saja begini. Tidak boleh. Gitu ya. Yang disebut hidup itu adalah kemerdekaan. Allah Ta'ala itu dia yang punya kemerdekaan, yang punya kemuliaan. Dan dia menciptakan makhluk yang hidup pula. Dan Allah Ta'ala juga menopang barang yang dihidupkan tadi, ditopang Subhanahu wa Ta'ala. Loh, apakah bintang itu hidup? Apakah batu ini hidup? Kalau dalam pandangan orang kafir, biologi mati. Nah, dalam pandangan orang kafir ini mati. Tapi kalau dalam pandangan Islam tidak. Nabi SAW beliau pernah membawa kerikil, ditunjukkan. Kamu lihat kerikil ini, bertasbih kerikil itu. Makanan bertasbih. Makanan yang mau dimakan bertasbih. Begitu ya. Kan kita mau makan nasi mandi, nasinya bertasbih, tidak jadi makan kita. Astagfirullah. Saya tidak tasbih, ini tasbih. Nasinya bertasbih, yang makan tidak bertasbih. Makanan ini. Gitu ya. Ini kerikil bertasbih. Tapi yang megang Nabi. Untuk menunjukkan bahwa semua makhluk ini bertasbih. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada ini bertasbih, cuma kalian tidak tahu. Itu dalam pandangan Islam. Dalam pandangan orang kafir tidak, ini benda mati. Dalam pandangan mereka ini mati, tidak. Jadi kalau begitu, yang disebut hidup kesimpulannya adalah orang yang mengingat Allah Ta'ala. Itu hidup yang sebenarnya. Kalau orang itu dihidupkan oleh Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak bertasbih, tidak hidup. Buktinya makanan bisa bertasbih, batu bisa bertasbih. Kenapa kita yang bisa bergerak ke sana kemari tidak bertasbih? Tidak hidup berarti. Hidup itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang Al-Qayyum, yang menopang semua makhluknya. Kalau tidak ditopang, tidak ada makhluknya. Ayat ketiga sekarang. Nazzala 'alaikal kitab bil haqqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, dengan dasar yang benar. Dengan dasar yang benar itu artinya ada tujuannya. Ada tujuannya itu artinya berguna. Nah, al-haq itu artinya ada itu artinya sesuai dengan aturan, artinya berguna. Yang disebut al-haq itu artinya ada sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan itu artinya ada gunanya. Itu al-haq namanya. Nah, saya minum, itu al-haq namanya, kebenaran, karena ada gunanya. Kalau saya minum lebih dari yang seharusnya, batil, tidak ada gunanya. Misalnya saya beli anting-anting misalnya, itu al-haq, tidak batil, karena saya bukan orang perempuan kok. Gitu ya. Itu ya biarkan saja. Orang laki pakai anting-anting biasa, jangan ditiru. Gitu ya, ada orang pakai anting-anting, jangan ditiru. Atau ada orang pakai anting-anting di hidungnya sini, jangan ditiru. Tidak boleh, itu tidak benar. Baik. Musaddiqan lima baina yadayhi. Dan Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa anzala Taurata wal Injil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Taurat dan Injil. Menurunkan Taurat dan Injil supaya orang-orang Ahlul Kitab yang saat itu yang mengaku sebagai agama Yahudi, sebagai agama Nasara, ketahuilah, wahai orang Yahudi, kitab kalian yang namanya Taurat dari Allah Ta'ala. Kitab kalian, wahai orang Nasara yang mengatakan kitab kalian Injil, itu dari Allah Ta'ala. Di dua kitab itu pasti ada namanya Nabi Muhammad SAW. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Jadi kalau kalian itu menganggap bahwa kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman bahwa Taurat dan Injil dari Allah Ta'ala, mestinya beriman pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tidak, ya tidak beriman berarti. Kalau tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW, berarti kalian tidak beriman kepada Injil, pada Taurat. Cuma omongannya saja, kami beriman pada Taurat, kami beriman pada Injil.
isinya Taurat, isinya Injil, mengajak beriman kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, ya berarti kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4 sekarang. Min qablu hudan linnas, bahwa Al-Qur'an, bahwa Taurat dan Injil itu diturunkan sebelumnya, gunanya untuk apa? Hudan linnas. Apa sih hudan itu? Hudan itu petunjuk kepada manusia untuk mengerjakan perbuatan yang bermanfaat buat dirinya. Itu hudan namanya. Nah, hudan itu artinya petunjuk bagi manusia untuk mengerjakan perbuatan yang berguna untuk dirinya. Itu hudan namanya. Nah, jadi kalau tidak ada hudan, nah, tinggal balik saja. Berarti yang kita kerjakan itu bukan perbuatan yang menguntungkan diri kita, loh, kan begitu tuh. Nah, gunanya Al-Quran diturunkan itu agar kita mengerjakan perbuatan yang bermanfaat buat kita, yaitu ridhonya Allah Ta'ala. Nah, kalau Al-Quran yang kita kerjakan tidak ada gunanya, berarti kita itu rugi. Nah, berarti seorang manusia itu menjadi penghuni neraka, diazab karena tidak mengerjakan perbuatan yang diminta oleh Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu wa anzal furqan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang disebut Furqan. Sebenarnya kita terdahulu ya Furqan membedakan hal yang benar dan yang buruk, yang salah dan yang benar, yang halal dan yang haram. Al-Quran juga hudan, sama saja. Jadi kitab yang terdahulu itu Furqan dan hudan, kitab yang sekarang hudan dan Furqan, sama saja. Dan tidak itu saja, Al-Quran disebut nur misalnya. Kitab Allah disebut nur karena dia cahaya, memberitahu, menerangi apa yang perlu kita ketahui, diterangi ruangan ini. Nah, kelihatan semuanya. Oh, ini barang berbahaya, ini barang yang berguna, diterangi, kelihatan semuanya. Nah, nur, zikro. Al-Quran juga, kitab Allah juga disebut zikro, peringatan. Kenapa? Karena kita suka lupa, diingatkan oleh Al-Quran. Jangan lupa bahwa kita itu hidup di dunia itu untuk mentaati Allah Ta'ala. Nah, peringatan. Nah, itulah fungsi-fungsi utama dari sebuah kitab Allah. Masih ayat 4. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala, buat mereka itu azabun syadid. Nanti ada azab yang pedih. Bukan sekarang. Sekarang tempatnya tidak ada. Dunia bukan tempat yang cocok untuk mengazab atau memberi nikmat. Nah, jadi kalau ada azab di sini ya seberapa sih? Ada nikmat ya seberapa sih? Nah, gitu. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala itu aziz, dia yang maha mulia, dan dia dzuntiqam, yang bisa membalas. Hati-hati. Allah Ta'ala itu dzuntiqam. Hati-hati. Jangan sampai kita itu berbuat yang kita anggap tidak apa-apa, padahal dalam pandangan Allah Ta'ala itu salah. Allah Ta'ala membalas ya. Dzuntiqam. Syadidul iqab, Allah Ta'ala itu balasannya berat sekali. Ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Allah Ta'ala itu tidak tersembunyi, semua yang di bumi dan di langit. Kalau Allah Ta'ala itu tidak tahu sesuatu, artinya barang itu tidak ada. Khusus begitu ya. Kalau Allah Ta'ala tahu, ya memang sudah sepantasnya Allah Ta'ala tahu, dia yang buat. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan dia tahu, ya memang dia yang buat. Gitu ya. Kalau kita tahunya itu setelah barang itu ada. Kalau kita tahunya sesuatu setelah barang itu ada. Allah Ta'ala tidak. Ya. Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala tahu. Kita itu misalnya melihat saja, melihat. Kita bisa melihat benda karena benda itu mengirim sinar ke mata kita. Nah, kalau dalam kegelapan, tahu kita? Tidak tahu. Kalau dalam hati manusia, tahu? Tidak tahu kita. Allah Ta'ala tahu. Nah, Allah Ta'ala tahu.
Allah Ta'ala ya'lamu ma fis sudur, tahu yang dalam hati, bukan yang tampak. Dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bagaimana niat-niat kita, ya. Sebagaimana yang sudah kita baca pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan bahwa Dia pada ayat 24, pada surah Al-Baqarah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibkum bihillah. Kalau kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah Ta'ala tahu loh, ya. Dan itu dihisab artinya dibalas, baik, buruk. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala mengampuni siapa, ada kata lam di situ, ada tambahan lamul jar, liman. Nah, kalau mengampuni ada kata liman. Kalau mengazab tidak, yu'adzibu man yasha. Artinya kalau Allah Ta'ala mengampuni itu istimewa. Kalau Allah Ta'ala mengampuni itu istimewa. Kalau mengazab tidak istimewa, sudah seharusnya. Tidak salah. Tapi kalau mengampuni sesuatu yang istimewa. Selanjutkan ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kalian, membentuk kalian di rahim sekehendaknya. Begitu. Baik. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yaman nutfah. Sesungguhnya bentuk di dalam rahim ibu kalian selama 40 hari itu sebagai nutfah. Summa yakunu 'alaqah mithla dzalik, lalu menempel. Disebut 'alaqah itu dia menempel pada dinding rahim. Summa yakunu mudghah, lalu ada embrio mithla dzalik. Summa yab'atsullahu ilaihi al-malak, lalu telah mengirim seorang malaikat. Lalu bi arba' kalimat, dengan 4 kalimat. Fayaktubu rizqahu wa 'amalahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Pertama ditetapkan rezekinya. Lalu yang kedua amalnya. Lalu yang ketiga ajalnya. Dan yang keempat dia termasuk penghuni surga atau neraka. 4 hal. Pertama rezekinya, kedua amalnya, ketiga ajalnya, keempat nanti di akhirat dia sebagai penghuni surga atau neraka. Sudah ditulis. Jadi belum bersabda. Yang mananya orang yang kalian lihat dia adalah seorang pelaku kebaikan, pelaku penghuni surga, padahal dia penghuni neraka. Begitu akhir umurnya dia maksiat, masuk neraka. Orang yang kalian lihat dia sebagai pelaku penghuni neraka, padahal dia penghuni surga, dia mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Begitu dia sebelum dia mati taubat, mengerjakan amal soleh, mati penghuni surga dia. Al-a'mal bil khawatim. Perbuatan itu ditentukan pada penutupnya. Jadi kita perlu berhati-hati. Hendaknya kita selalu istiqomah lah. Lalu di sini yang penting bahwa rezeki tertulis. Rezeki tertulis. Oleh karenanya beliau bersabda, "Ayyuhan nas," katanya yang mananya, wahai manusia, ajmilu fi talabil rizq. Hendaknya kalian yang bagus, yang baik dalam mencari rezeki. Karena seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya pasti terpenuhi. Rezeki itu tidak. Rezeki yang benar, rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, itu rezeki. Apa yang kita miliki, bukan rezeki kita. Gitu ya. Rezeki itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Adapun yang masih berupa itu bukan rezeki kita. Berupa tanah, bangunan, materi, itu bukan milik kita. Itu miliknya ahli waris. Gitu ya. Sekarang milik kita. 1 jam lagi tidak tahu miliknya siapa. Sekarang milik kita, besok milik siapa tidak tahu. Tidak tahu. Gitu ya. Rezeki kita itu apa yang sudah kita makan, kita pakai, kita sedekahkan. Selain itu bukan milik kita. Oleh karenanya hendaknya kita yang pandai-pandai menggunakan itu semua untuk kita. Lalu amalnya, perbuatan kita tertulis loh ya. Perbuatan kita tertulis. Salat kita,
kerja kita, Anda kok banyak ibadahnya, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Ta'ala. Anda kok pinter, bisa ngerjakan ini rezeki dari Allah Ta'ala. Uang Anda kok banyak, ini dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Amal soleh dari Allah Ta'ala. Lalu pekerjaan duniawi, ya dari Allah Ta'ala. Materi, ya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi rezeki umur, rezeki umur, ajalnya, batasnya. Umur itu juga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki. Hendaknya kita menggunakan rezeki yang kita gunakan. Nah, di sini ada dua hadis yang tadi saya bacakan. Di sini ada bahasa Arabnya. Wa inna hadakum la ya'mal bi jannah hatta yakunu bainahu ghairu dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab. Nah, mengerjakan perbuatan penghuni surga padahal penghuni neraka sampai satu jengkal dia mengerjakan kemaksiatan masuk neraka dia. Wa inna hadakum la ya'mal bi amalihin nar hatta ma yakunu bainahu ghairu dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'mal bi amalihin jannah fa yadkhuluha. Dia mengerjakan amal penghuni neraka hanya beberapa jengkal, hanya kurang dari satu jengkal, satu dhira', dia mengerjakan amal penghuni surga, masuk surga dia. Nah, supaya kita selamat, hendaknya kita selalu mengerjakan perbuatan amal soleh, supaya akhir dari amal kita insya Allah adalah perbuatan penghuni surga. Begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-aziz al-hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, dia itu Al-Aziz Al-Hakim. Allah Ta'ala mengulangi lagi bahwa dia tidak ada kecuali dia, dan dia itu Al-Aziz Al-Hakim. Perhatikan di sini. Aziz itu artinya mulia. Tidak ada kata yang sifat Allah Ta'ala yang mendahului aziz kecuali qawi. Qawiyun aziz, bukan azizun qawi, tidak. Qawiyun aziz. Kuat dulu baru dia aziz, mulia. Setelah aziz apa? Ada azizun hakim. Orang itu karena aziz mulia, dia hakim, bijaksana. Karena dia aziz mulia, dia bijaksana. Jadi kalau orang itu tidak aziz, tidak hakim dia. Tidak mulia, tidak hakim dia. Hakim itu berangkatnya dari kemuliaan. Kalau dia tidak mulia, tidak hakim dia, tidak bijaksana. Azizun alim. Nah, mulia, tahu dia. Nah, orang itu kalau dia itu mulia pasti ngerti segala sesuatu dia. Nah, kalau orang itu tidak mulia, tidak ngerti apa-apa karena dia tidak mulia. Kalau dia mulia, enggak, saya harus tahu. Jangan sampai saya ditipu orang. Nah, saya harus tahu. Saya harus tahu. Azizun alim. Tidak ada alimun aziz, tidak ada. Tidak ada alimun aziz. Nah, tidak ada alimun aziz. Kalau hakimun aziz ada, tapi kalau alimun aziz tidak. Nah, orang itu bukan karena dia tahu terus dia mulia, tidak. Karena dia mulia, dia tahu. Karena dia mulia, dia cari ilmu. Kalau dia bukan orang mulia, tidak cari ilmu dia. Begitu ya, ini perlu kita pahami. Kalau memang kita itu mulia, kita mesti punya ilmu. Nah, sepandai apapun kita, kalau kita tidak ngerti apa-apa, tidak mulia kita. Sebanyak apapun harta, yang saya ulangi, sebanyak harta apapun yang kita miliki, kalau kita tidak ngerti apa-apa, tidak ada gunanya harta itu. Sebanyak apapun yang harta yang kita miliki, kalau kita tidak ngerti apa-apa, harta tidak ada gunanya. Tapi kalau kita punya ilmu, oh harta saya mau saya pakai ini, mau saya pakai ini, saya pakai ini, karena dia punya ilmu, hartanya ada gunanya. Kalau tidak punya ilmu, ada harta, tidak ada gunanya hartanya. Nah, ada lagi Azizun Rahim, Azizun Ghafur. Allah Ta'ala itu dia aziz, mulia, dan dia bisa mengampuni, bisa menyayangi. Kok bisa begitu ya? Loh, menyayangi, mengampuni itu satu kekuatan. Kalau orang tidak punya kekuatan, tidak bisa memaafkan orang. Orang itu bisa menyayangi sesuatu karena dia kuat. Nah, kita menyayangi sesuatu itu bukan mesti kita cintai. Nah, begitu ya? Kita menyayangi sesuatu, gitu ya, rohim. Nah, gitu ya. Misalnya ada seseorang menyayangi anaknya, padahal dia ganyak, ya sudah anak saya sayangi. Nah, gitu ya. Bukan karena saya harus mencintai dia, tidak. Nah, gitu ya. Tapi saya harus menyayangi dia, meskipun dia itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang
gitu ya, yang tidak saya sukai, tapi saya harus menyayangi dia. Caranya adalah mendidik dia. Gitu ya. Para nabi begitu, menyayangi umatnya dengan diajari, menyayangi. Allah Ta'ala juga begitu. Kalau Allah tidak menyayangi kita, habis kita. Dan dikasih rezeki kita. Dan Allah Ta'ala juga memaafkan. Setiap perbuatan dosa dimaafkan oleh Subhanahu Wa Ta'ala karena dia kuat. Kalau dia tidak kuat, begitu salah dihabiskan. Lanjutkan ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah Ta'ala menyatakan bahwa yang menurunkan Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa isinya? Minhu ayat muhkamat. Isinya ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, bisa ditebak, bisa dipastikan isinya, bisa mudah difahami. Ada pula wa ukharu mutasyabihat. Ayat muhkamat pertama. Yang ketiga, hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yang pertama itu muhkamat. Yang pertama itu adalah muhkamat, yaitu ayat-ayat yang isinya hal-hal yang sudah pasti. Lalu di situ juga ada umul kitab, asal, yang semuanya itu akan kembali kepadanya. Yang semua itu akan kembali kepadanya. Umul kitab, ada intinya lagi masih. Ada muhkamat yang jelas, ada pula intinya. Dan yang ketiga, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya itu mutasyabihat. Kalau muhkamat ya jelaslah. Lalu hunna umul kitab, inti dari kitab itu ya orang bisa memahami. Tapi untuk apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menurunkan hal yang mutasyabihat, sesuatu yang kita itu tidak bisa memastikan maknanya. Kalau muhkam sudah pasti maknanya, pasti manfaatnya. Begitu juga dengan umul kitab, inti dari kita Al-Quran. Tapi kalau mutasyabih itu sulit untuk difahami. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang di dalam hatinya itu zayghun, bengkok, fayattabi'una ma tashabaha minhu, orang yang hatinya itu bengkok mencari apa-apa yang tasyabuh, sengaja. Ini manfaatnya. Ini manfaatnya barang yang tidak jelas. Begitu ya. Sengaja memang Allah letakkan. Supaya orang-orang yang hatinya tidak lurus, yang bengkok itu membahas yang tidak jelas ini. Muhkam ini loh. Yang jelas bisa dikerjakan, ini dibahas. Oh enggak, ini aja yang mutasyabih. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah. Untuk mencari fitnah dan untuk mencari wabtigha'a ta'wili, untuk mencari makna-makna yang tidak seharusnya, hanya sekedar untuk menciptakan keraguan. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilah illallah, yang tahu makna ke ayat itu Allah Ta'ala. Oh begitu ya, iya. Jadi untuk apa ayat ini diturunkan? Ini gunanya. Warasikhuna fil ilmi, orang yang ilmunya mendalam, yaquluna amanna bis. Orang yang ilmunya mendalam, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak perlu tahu. Gitu ya. Dia tahu bahwa dia tidak perlu tahu. Begitu ya, ini orang pintar namanya. Orang pintar itu bisa milih mana yang perlu diketahui, mana yang tidak perlu diketahui. Itu orang pintar namanya. Bukan semua dibahas. Semua dibahas harus diketahui. Habis waktunya buat bahas. Membahas sampai jam 3 malam, hilang subuhnya. Ada apa? Anda dibayar rendah.
Begitu ya. Orang pintar itu orang yang tahu apa yang sudah diketahui dan apa yang tidak perlu diketahui. Nah, oh ini saya tidak tahu saya. Nah, dan saya tidak perlu tahu memang. Nah, begitu ya. Tidak perlu tahu. Tidak perlu kita harus mengetahui semuanya. Nah, kamu tinggal di mana? Kamu kerja apa? Nganggur saya. Loh, apa? Kamu sakit apa? Saya sakit kanker, perlu biaya 100 juta. Ada apa tanya? Menyantik namanya. Nah, jangan tanya. Ya, tidak usah tanya orang tinggal di mana, kerja apa, anaknya berapa. Anda petugas sensus apa? Nah, tidak usah, tidak perlu. Diam saja. Kita tanya orang yang bicara, kita tanggung jawab. Nah, begitu ya. Enggak, saya kepingin ngomong, zikir saja, tidak usah ngomong. Tanya-tanya ini, dari mana mau kemana, ada apa lah. Begitu ya. Tidak punya kerjaan. Nah, karena ada kerjaan, begitu ya. Jadi dia tanya sana sini. Nah, begitu ya. Ini penting kita ketahui. Koran dibuka lama, satu hari buka satu. Ada apa? Nah, ada redaksi apa? Nah, biarkan saja, baca seperlunya saja lah. Jangan kita menggunakan akal kita untuk yang kita tidak perlu lah. Supaya akal kita itu bernilai. Gitu ya, untuk membahas yang kita tahu lah. Begitu ya. Kita juga begitu, milih teman. Ini teman ada gunanya apa enggak? Tidak ada gunanya, tidak usah teman-teman. Begitu ya, cari orang yang ada gunanya kita dalam hidup. Jangan kita semua itu follower saya itu, teman saya itu lah. Gitu ya, semua jadi teman. Nah, cari teman yang kira-kira memberi ilmu pada kita atau dia butuh ilmu kita jadi teman. Tapi kalau orang tidak memberi atau tidak mau menerima ilmu kita, ya, tidak usah. Yang penting Ar-Rasulullah yaquluna amanna bih. Kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kullu min indir rabbina. Semuanya dari Allah Taala. Maknanya apa? Saya tidak tahu. Saya tidak ngerti. Nah, penting untuk meyakini isinya Al-Qur'an tidak harus mengerti isinya. Mana yang penting saya ketahui ya saya ketahui. Saya tidak tahu, saya tidak ditanya oleh Subhanahu wa taala. Adapun yang orang yang tidak beriman pada Subhanahu wa taala, sengaja tahu dia memang ini ayat ini tidak jelas, tetapi dia membahas agar menciptakan keraguan di masyarakat. Dia mencari takwilnya supaya apa? Terjadi fitnah. Begitu ya. Orang pintar itu orang yang tahu apa yang mesti dipikirkan, apa yang mesti diucapkan, apa yang mesti dikerjakan. Gitu ya. Jadi jangan gunakan mata kita untuk melihat barang yang ada gunanya. Begitu ya. Kalau ada gunanya jangan dilihat. Gitu ya. Gunakan mata untuk melihat barang yang ada gunanya. Kalau ada gunanya jangan dilihat. Tidak ada gunanya jangan didengar. Gitu ya. Tidak ada gunanya jangan dibicarakan. Nanti kita ditanya, inna sam'ah wal basar wal fuad kullun anhu kana mas'ula. Penglihatan, pendengaran, hati semuanya ditanya oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.